pinjam topi saya. Diselip-selipin lagi dari bandara itu jam 11 malam. Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Mas Wir. Kali ini kita nggak di studio, nggak di kantor, tapi langsung ke lapangan. Nah, di sebelah Mas Wir nih udah ada teman Mas Wir, seorang pahlawan jalanan, pahlawan Transjakarta di rute SH1. Boleh diperkenalkan dulu Mas, namanya dan jabatannya. Halo Wir, perkenalkan. Yang ganteng. Perkenalkan, nama saya Sugianto. Biasa dipanggil Sugi Jabrik di akun TikToknya. Saya sebagai pramudi dan berdinas saat ini di rute SH1 Kalideres Bandara. Nah, Mas Sugi ini manggilnya Jabrik sih? Iya, Jabrik. Boleh. Mas Jabrik ini udah berapa lama kerja di Transjakarta? Kalau mungkin lamanya kita seumuran mungkin ya. Iya, kita mungkin seangkatan mungkin ya. Seangkat seleting juga dari tahun 2017. Jadi sampai sekarang tahun 2025. Nanti udah berapa? 8 tahun? Iya, 8 tahunan lah, mungkin 10 tahun. Sempat kena ini ya? Kena COVID. Kena COVID juga kita. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Jabrik sebelum kerja di Transjakarta nih, dulunya kerja apa? Kebetulan saya dulu kerja di Brunei Darussalam sebagai TKI. Iya. Di tenaga kerja Indonesia. Pahlawan devisa. Dulu pahlawan devisa, sekarang pahlawan transportasi. Tapi hidupnya penuh lika-liku juga ya Mas Sugi ya? Penuh lika-liku, penuh intrik pokoknya. Kalau di SH1 nih, apa namanya, mulai jam berapa ini? Kalau untuk operasional dari Transjakarta itu jam 5 pagi, start dari Kalideres, dan terakhir dari Kalideres itu jam 10 malam, dan terakhir lagi dari bandara itu jam 11 malam. Jadi terakhir dari bandara itu jam 23.00. Iya, 23.00. Nah, sebelum masuk di pelayanan tuh biasanya apa rutinitas sehari-harinya? Ya, kalau kita kalau kita masuk pagi, ya biasa kita melakukan tes fisik kendaraan, ngecek fisik kendaraan mulai dari ban, tekanan angin, sampai ya mungkin yang surat-surat itu yang penting lah, yang penting layak atau tidaknya kendaraan itu kita yang menentukan. Di Transjakarta nyebutnya P2H. Iya, P2H, benar P2H. Nah, kalau di rute SH1 ini kan lumayan padat ya? Iya. Menurut Mas Sugi tantangannya apa kalau di SH1 ini? Di rute SH1 ini tantangannya karena apa ya? Jalannya sempit, terus banyak tikungan-tikungan yang tajam. Terus Banyak kendaraan lain juga rame, apalagi kan karena faktor jalan sempit itu kendaraan rame, ya kita harus sabar-sabar aja lah. Jadi juga capek fisik, mentalnya juga harus. Iya, harus sabar juga mental. Apalagi ngadepin macam-macam tumpang kan? Wah, itu udah pasti. Ya, pengalaman apa nih yang unik-unik sama penumpang? Ya, yang unik, yang jelas itu ya kartu, masalah kartu kalau kita itu di sini. Karena kan kita kartu kereta di sini kan nggak bisa, di non BRT kan tidak bisa. Itu udah kita jelasin, tapi juga masih aja ngeyel kayak gitu. Terus yang paling ini lagi sampah, biasanya kan mereka makan sampah diselip-selipin di raja itu. Oh. Jangan nyelip-nyelipin sampah. Iya, padahal sering nyelipin uang nggak apa-apa. padahal sering dikontenin juga itu saya. Ya. Nah, selama jadi pramudi pernah nggak ngalamin momen yang bikin kita tuh terharu? Kalau terharu sih, Misalnya kayak penumpang yang curhat cerita hidupnya itu pernah nggak? ya paling ini anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Jadi waktu Kenapa anak kecil curhat? Tenang gitu. bukan anak-anak kecil itu kadang apa ya, bangga gitu ngelihat kita, wah saya mau ikut Transjakarta gitu. Itu pernah kejadian ada gerombolan anak TK yang sedang perkenalan transportasi umum. Nah itu dia sampai mau pinjam topi saya, akhirnya saya kasih buat dia. Ini ya buat foto sama gurunya sama ininya. Jadi kita tuh ternyata sama anak kecil tuh apa namanya? Mereka Idola. ingin seperti Iya, idola sebenarnya. idola anak-anak kecil. Iya. Nah, kalau pengalaman yang lucu-lucu ada dong pastinya. Kalau lucu banyak.
Yang kalau kita Banyak banget. bikin kita ketawa sendiri. Iya, banyak banget. Ini yang sering itu orang ketiduran. Ketiduran. Iya, orang ketiduran. Gimana tuh kalau Ada kan orang ketiduran dari bandara ke sini. Saya bangunin 3 kali nggak bangun. Udah saya tinggal sampai hampir setengah jam. Saya masih tidur dia nggak bangun-bangun. Setelah mau masuk gateway kan, baru saya bangunin. Baru dia gelagapan bingung. Ya kayak gitu. Iya. Kayaknya udah di dalam. Ya kebanyakan kalau di rute SS1 itu ketiduran, mungkin mereka juga dari pekerja juga dari bandara ya kan, kecapean, ya itu wajar sih. Karena bisnya juga nyaman juga sih. Iya. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu ya. Jadi di balik kerja kita yang serius banyak tekanan, ada juga receh-recehnya. Ada kejadian recehnya. Iya. Bener nggak, Mas? Iya benar. Benar sekali itu. Bro. Nah, bawa bus gede itu kan menurut saya beban juga ya, bawa banyak nyawa orang gitu kan. Pernah nggak ngerasa takut atau kepikiran nanti gimana, kenapa-kenapa? Itu pasti ya. Kalau kayak gitu, Boleh itu diceritakan? kalau kepikiran kayak gitu pasti, karena apa ya, tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab. Jadi kita di jalan itu harus lebih banyak mengalah. Karena apa? Musuh kita bukan musuh sih, kita bersinggungan dengan banyak kendaraan dari motor, apalagi motor, mobil itu kan mereka kadang nggak mau ngalah. Nah itu kita yang harus mengalah. Ya seperti itu. Makin gede kendaraan yang kita bawa, sabarnya harus makin Wah makin gede banget. tanggung jawabnya juga. Iya. Kalau dari yang dulu-dulu kita bawa kendaraan itu, kendaraan gede, kendaraan apa kan, saya udah terbiasa bawa kendaraan gede kan. Itu merasa wah kita masih paling jago, paling ini di jalan. Kalau sekarang nggak bisa gitu. Harus memang benar-benar harus mengerti apa, kesabaran itu harus benar-benar dimengerti lah gitu. Intinya sabar lagi, Iya. sabar lagi. Nah, kalau lagi capek nih, misalnya ada masalah pribadi, Mas Jabrik sendiri, terus gimana caranya ngatasin agar kita tetap profesional dalam bekerja? Kalau untuk masalah pribadi saya jarang membawa, tidak pernah sama sekali membawa ke pekerjaan. Tapi setelah pekerjaan itu saya punya ini sendiri, punya tips sendiri. Kan saya hobi di gym. Ya, gym. Saya lampiaskan di situ, Kadang kalau nggak di gym, saya juga pelatih dari pencak silat. Gitu. Jadi, makanya saya larinya ke sana. Iya, pelampiasannya ke sana. Soalnya kan nggak semua orang Iya, nggak kan semua. Iya. kerja di pelayanan. Iya, kalau kita pelampiasan di tempat kerja, kayaknya nggak elok lah untuk kita. Nah, kalau boleh titip pesan nih buat penumpang Transjakarta, Mas Ugi, Ya. apa yang mau disampaikan ke penumpang Transjakarta? Ya, untuk para penumpang Transjakarta, cuma pesan kita adalah satu, jangan buang sampah di dalam Traja. Udah itu aja. Bawa sampahnya keluar ke tempat sampah, jangan disimpan, diselip-selipin di bangku-bangku Traja. Udah seperti itu aja. Aja. Iya. Iya. Adalah kebersihan teman-teman. Iya, Karena jaga. kebersihan adalah sebagian dari iman. Iya. Nah, terakhir nih, Ya, Mas Ugi, siap. Mas Jabri, Siap. buat keluarga di rumah yang biasanya buat keluarga Mas Ugi di rumah nih, biasanya mereka bilang apa ke Mas? Ya paling kalau kita berangkat itu kan habis salaman, habis cium-cium gitu, paling istri bilang hati-hati ya, kerja bawa orang, hati-hati. Kadang anakku yang kecil tuh hati-hati ya, gitu, semangat ya. Kadang kalau nunggu pulang jangan lupa oleh-olehnya ya, gitu. Udah pasti itu, udah pasti. Iya, iya. Keluarga yang utama Mas Ugi ya. Iya. Oke, gitu aja ya Mas Ugi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Siap. Sementara itu dulu, terima kasih sudah berbagi cerita. Semoga setelah nonton ini kita semua bisa lebih sedikit sabar, Ya. lebih menghargai, dan ingat, di balik setir bus ada manusia. Bukan robot. Bukan robot. Iya. Nah, kalau kalian suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Karena setiap orang punya cerita. Dan hari ini kita udah dengar ceritanya Mas Jabrik dari balik setir Transjakarta. Terima kasih Mas Jabrik atas waktunya. Semoga sukses selalu. Sama-sama. Terima kasih, Wir. Iya. Halo.